Di saat keadaan ekonomi sulit, justru semuanya serba naik. Bukan hanya pajak yang naik, bro. Coba, gue kadang-kadang juga agak jenuh ya. Yang kita dengar tuh naik-naik mulu, naik lagi, naik lagi, naik lagi, panjang lagi, perpanjang lagi gitu kan. Gak jelas emang. Kalau semuanya naik, terus yang turun yang mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Faskur Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman, baru-baru ini kita mendengar kabar yang kurang menarik ya sebenarnya, mengenai bagaimana tanggapan lo PPN naik menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022. Iya, ini bukan April Mop memang. Jadi tarif pajak pertambahan nilai naik dari 10% menjadi 11% mulai kemarin Jumat 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% akan meningkatkan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Namun ada juga barang dan jasa yang tidak naik meskipun tarif PPN-nya udah 11%. Nah, kenaikan tarif PPN 10% menjadi 11% itu sesuai dengan memang amanat undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Tarif PPN sesuai Undang-Undang HPP menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Namun, belum jelas memang bagaimana teknis penerapannya tarif PPN 11% itu. Pasalnya, Kementerian Keuangan atau Kemenq sampai saat ini juga belum mengeluarkan peraturan teknis tarif PPN 11%. Nah, barang yang dipungut oleh PPN ini berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Berikut barang-barang yang dipungut oleh PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak perwujud dari pengusaha kena pajak. Lalu yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang ke-8, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, itulah daftar barang yang memang berpotensi naik harganya karena kenaikan tarif PPN 11% ini mulai 11 April 2022. Sementara barang dan jasa yang tidak terimbas kenaikan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP antara lain makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Katanya nggak naik nih. Lalu uang, emas, batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Lalu jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering, pulsa dan berbagai macam keperluan pokok juga pasti gue rasa sih sebenarnya ikut naik walaupun memang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, teman-teman semua, perbandingan dengan negara tetangga maupun negara G20, memang dibandingkan dengan negara G20, tarif PPN Indonesia masih jauh lebih rendah. Akan tetapi, harusnya juga dilihat nih dari pendapatan negara tersebut. Pendapatan masyarakat di Indonesia ini belum cukup tinggi sampai dibandingkan dengan negara-negara macam kayak Amerika Serikat atau negara-negara maju kayak yang lainnya lah di G20. Bahkan kalau kita mau bandingin ya dengan Malaysia aja masih tertinggal kita, bro. Dari 10% ke 11%. Itu kan berarti naiknya sekitar 10% ya. Nah, ini nih tergolong besar. Di Indonesia memang sangat besar dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Berbeda banget dengan kenaikan tarif 10% di Malaysia itu memang hitungannya relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan rata-rata warga rakyat Malaysia. Hal yang paling penting ya, yang lainnya adalah saat ini adalah masa yang sangat-sangat sulit, bro. Pemulihan ekonomi masih terlalu dini. Konsumsi masyarakat biasanya tumbuh 5%, kini cuma 2%. Masyarakat masih berupaya buat bangkit, namun ditekan akibat kenaikan harga pangan. Pangan memang kelompok yang tidak dikenakan PPN. Akan tetapi,
kebutuhan sehari-hari lainnya seperti kayak sabun mandi, alat tulis, seragam, sekolah, hingga mie instan akan terdampak. Kelihatan sekali memang masyarakat daya belinya ini parah, tercermin dari ngebela-belain diri untuk berjam-jam antri memperoleh minyak goreng. Ya kan? Kelihatan di mana-mana, kanan kiri kita udah kelihatan itu. Itu kan memang sepertinya kayak kepepet banget ya rakyat kita saat ini. Jadi sedikit kenaikan itu udah amblas konsumsi mereka. Rasanya dari sini kurang bijak kalau kita untuk menambahkan tekanan kepada daya beli masyarakat yang masih sangat lemah. Nah, ini yang menarik memang kita tinjau bareng-bareng ya teman-teman. Di saat keadaan ekonomi sulit, justru semuanya serba naik. Bukan hanya pajak yang naik, bro. Coba, lo rasakan nggak apa aja yang naik? Minyak naik, minyak goreng. Giliran naik, disuruh ngerebus. Terus BBM naik. Gimana? Keadaan pokok kita ini yang kita butuhkan aja naik semua. Apalagi ini berdampak keadaan di saat masa-masa mau lebaran, bulan puasa. Yang memang normatifnya aja semua barang itu relatif pasti naik. Gimana nanti rakyat kita yang lagi-lagi dibebankan oleh kenaikan pajak? Nah teman-teman semua, coba bagaimana tanggapan kalian mengenai kenaikan yang terjadi di Indonesia ini? Segala macam kenaikan. Gue kadang-kadang juga agak jenuh ya. Yang kita dengar tuh naik mulu, naik lagi. Panjang lagi, perpanjang lagi gitu kan. Nggak jelas emang. Kalau semuanya naik, terus yang turun yang mana? Coba lo tulis deh. Gimana menurut lo? Lo rasakan juga gitu loh. Rasakan juga ekonomi di bawah. Kalau kita mungkin ya, kelas menengah ke atas, masih bisa tenang menghadapi semuanya. Menghadapi kenaikan-kenaikan ini. Bagaimana rasanya di saat orang mau membeli makan aja, bahkan untuk membeli minum saat ini pun sudah cukup mahal. Ini menarik. Memang sangat ironi di saat rakyat kita ini sedang gemetaran dalam mencari uang, mencari kebutuhan pokoknya, bahkan untuk mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Coba teman-teman semua, kita diskusi di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian tentang kenaikan pajak dan lain-lain ini? Tulis di kolom komentar. Pastiin kalau ini bermanfaat, bagiin ke seluruh sosial media kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.